5 menit sebentar banget, Sat. 1 tahun bisa baca Quran dengan tajwid. Jadi kita nih usia termuda 3 tahun 9 bulan. 3 tahun 9 bulan 3 hatam baca tahun Quran mandiri. Atau mau sebutin baca mana aja, Binalzor bisa deh. Kapan bisa kita kasih garansi di lembaga manapun. Yuk, TK lulus bisa baca Quran. Jadi enak ya, SD tuh nggak ngurusin lagi baca Quran. Iya. Istri saya daftar, tolong ya. Oh iya. Ini ada beberapa orang yang kepentok di logat. Ada orang Jawa yang kalau ngomong huruf zai itu ya. Iya. Itu ya. Jadi idza zulzilatil ardu zilzalaha itu idza iya yulilaya ayyuha. Begitu, Sat. Iya. Itu fakta lapangan dan praktek seperti itu. Aisyah. Nah itu bagaimana, Ustaz? Ada menurut orang tua nggak, Ustaz, di metode Ali? Robik. Oh, di guru tahsin saya nggak boleh kayak gitu, Ustaz. Nggak boleh kan? Huruf ro harus nggak boleh geter banget. Nggak boleh. Justru ini- Mirwabihim misalnya gitu. Ini udah digetarin banyak terus dipanjangin dulu, tahan kayak ada gunanya. Didengungkan. Didengungkan. Mirrabbik begitu. Mirwabik gitu. Nah, Asal sanad dulu ya. Sanad itu sanad dari? Sanad yang membacanya itu kubro, nanti ada ketemu itu. Iya. Masya Bila Allah. punah. Nah, makanya kita semakin Mau jadi apa? Ahlan wa sahlan Ustadz Triwahyudi dan Triwahyono. Iya. Masya Allah. Metode membaca Al-Quran yang baru. Iya. Hah? Iya. Iya. Alhamdulillah, terobosan baru sih. Terobosan baru. Bukan bid'ah, Ustaz. Bukan. Bukan. Oke. Saya agak terkejut tadi ketika kayak gitu. Jadi Ustadz bilang ada di bajunya tuh metode Ali. Iya. Metode Ali tuh gimana? Katanya kedengar-dengar baca Quran tanpa ikro. Bener, Ustadz? Saya betul. Bener. Iya. Jadi orang gimana cara? Kan ikro itu mengenalkan huruf hijaiyah. Iya. Terus ini sekarang nih bukunya nih ya. Iya. Itu dia. Khatam Quran sejak dini, tahsin Iya. for kids. Yes. Menggunakan teknik 3T. Talqin, tarkiz, tahqiq. Tahqiq. Masya. Tarkiz itu apa, Ustaz? Tarkiz itu fokus. Tarkiz itu fokus. Hah? Nah, fokus. Talqin. Talqin, tarkiz, tahqiq. Tahqiq itu? Tahqiq itu betul-betul dia ada beberapa poin. Ya. Tahqiq itu penting ya, ketika kita ngaji itu dengan tempo tahqiq. Jadi kalau salah satu kunci bagaimana bisa mengantarkan peserta didik bisa baca Quran Iya. itu seorang guru harus bisa mengajarkan dengan tempo tahqiq, pelan-pelan. Oh. Jadi ada benar-benar juga tuh pelan-pelan asal apa? Alon-alon asal kelakon. Iya. Emang Qurani juga loh. Iya, emang Ustaz bukan orang Jawa juga. Ya. Orang Jawa kan? Jogja. Namanya No. Oh iya, Wahyudi Wahyono. Benar. Ustaz, tapi gini, Ustaz. Iya. Ini kan metode Ali nih katanya metode mempercepat orang bisa membaca Al-Quran. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol, men-skip beberapa proses. Iya. Apakah nanti Ustadz nggak khawatir murid-muridnya jadi nggak bisa basicnya, Ustadz? Iya, Nah, beban Ustadz, diri. tafadhol Ustadz. Triwahyudi dulu atau Triwahyono, silakan. Iya. Yang lahir duluan siapa nih? Anda sih. Iya, Jadi dapat beliau duluan. lahirnya. Besoknya baru Ana. Iya, beda Besok sehari. baru beda Kembar beda sehari, guys. Ini kembarnya dicicil, guys. Jadi beliau di bidan, Ana di rumah sakit. Lebih elit. Iya. Sedikit. Ya, Masya Allah. Itu lebih mahal, Ustadz ya. Gimana, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Iya. Jadi kita ingin menghadirkan proses belajar mengajar yang simple ya, mudah, indah dan mengasihkan. Itu yang pertama. Gimana? Simple. Simple. Nah, Mudah, indah dan dan mengasihkan. mengasihkan. Kenapa indah Barakallah. begini? Indah ini apa? Ini sesuatu yang indah kalau gini. Indah gitu. Enggak ya? Iya. Simple, mudah, indah, dan mengasihkan. Oke. Gitu. Oke. Jadi yang kita hadirkan itu bagaimana seorang pelajar yang mengajar juga itu simple semua. Metodologinya, kemudian secara administrasinya, semuanya pokoknya kita mau ngomong apa tentang belajar Quran ini kita hadirkan kemudahan itu. Oke, emang selama ini Ustadz merasakan belajar Quran itu sulit? Wah, Bang Kevin pasti merasakan sendiri ya. Bener Sampai sih. bagus begini kan? Ya, bagus tipis-tipis. Berapa aja? Bisa apa tuh istilahnya tafkhimnya mantul Ini ya, modal tarkibnya jenggot mantul. aja, Sat. Itu. Tapi yang Tapi Anda itu rasakan saat begini, Sat. Yang Anda rasakan pribadi ketika belajar tahsin itu pertama banyak banget istilah. Ketika betul. TPA dulu ya. Betul. Ada hukum ikhfa, idhar, terus kemudian idgham, bigunah wala bila gunnah. Iya. Terus betul. kemudian ada
ikhfa syafawi, idhar syafawi, banyak istilah. Kalau itu masih kecil, oke lah jadi perbendaharaan kata aja kan. Ketika dipraktekkan memang ini yang mana syafawi, yang mana idgham kan jadi bingung. Itu yang Anda rasakan saat. Nah, kalau Ustaz berdua dulu dari pengalaman belajar gitu juga bagaimana? Betul sekali, makanya kita susun metode ini agar tadi itu nggak terasa tuh sampai jadi bagus, begini pakai bagus, pakai iya, bagus gitu ya. Bagus. Mantap ya. Perlu proses. Nah, kita hadirkan itu pelan-pelan. Dari level 1 dia nggak ngomongin tajwid tapi bisa baca dengan tajwid. Jadi belajar Quran baca tajwid tanpa hafal ilmu tajwid. Wah, cukup keren. apa? Jejer geser. Jejer geser. Oke, teman-teman sebentar dulu ya. Oke, sebentar Ustaz. Jadi yang di pikiran saya adalah berarti men-skip istilah-istilah tadi tuh. Masalah ikhfa, idhar, tapi itu kan udah jadi kaidah umum Ustaz. Gimana Ustaz? Iya, Masya Allah. Jadi gini sih, kita fokus ke goalnya, bagaimana kejar agar umat ini bisa mengerjakan fardu kifai atau fardu ainnya, yaitu baca Quran dengan tajwid. Tidak dengan teori itu tidak sampai dihukumi fardu ain, tapi fardu kifayah deh. Nah, maka kita kejar mana nih yang aulawiyat, mana yang prioritas, yaitu baca Quran dengan tajwid tanpa harus menghafal kaidah tajwid, ilmu tajwid. Maka nanti itu akan sampai ke sana. Tapi kita prioritaskan yang wajib dulu dong. Iya. Nah, maka di sini kita skip tuh yang bicara masalah teori, ikhfa, idgham bilaguna, idgham naqis, idgham kamil, idgham mutaqarrib, dan idgham yang banyak itulah ya. Iya. Nanti coming soon kita kasih semuanya. Oh, jadi istilah-istilah itu bukan dihilangkan tapi ditunda pengajarannya. Ditunda pengajarannya agar orang-orang yang mau belajar Al-Qur'an ini merasakan kemudahan, simple, mudah, indah, asik. Lu dapat sanad nih. Masya Allah. Iya. Emang yang sebenarnya dalam praktek pengajaran tahsin sekarang yang Ustadz lihat, sebenarnya apa kira-kira yang menjadi inspirasi antum untuk membuat metode Ali ini, Ustadz? Iya. Jadi sebenarnya dari perjalanan kami juga tuh belajar Quran tuh kok panjang sekali ya. Padahal saya pikir-pikir ini belum waktunya nih. Ya, kita belajar macam-macam kaidah. Tapi bagaimana kita bisa segera baca Quran, maka kita harus papas nih yang belum penting di awal kita skip. Maka kita munculkan tuh 2 poin penting yang kita namakan smart hijaiyah dengan smart dobat. Smart hijaiyah dan smart dobat. 2 angka bisa baca Quran. 2 langkah itu cukup. Itu sudah bisa. 2 langkah bisa baca Quran dengan tajwid. Dengan tajwid ya, enggak asal bunyi ya. Enggak asal bunyi. Atau mungkin bagus ya. Bagus. Masya Allah. Ustaz, atau mungkin gini kali Ustaz, diperdengarkan yang sering terus dia ngikutin aja tuh. Ya, begitu itu, juga. Ya itu nanti kita beberapa gaya belajar ya, auditori, visual itu kita gabungkan. Makanya di situ ada tarkiz. Misalkan kita kasih spill dikit ya sih. Spill dikit. Cara mengajarkan smart hijaiyah. Mulai dari talqin sound ya. Talqin vokal. Talqin vokal. Jadi kita punya standar pengajaran gini. Boleh, langsung kita praktek aja Ustaz. Oke. Langsung kita praktek lah. Dan itu pertama ya, kita cara mengajar tadi polanya, kemudian hurufnya bersambung langsung. Jadi di smart hijaiyah, kenapa smart hijaiyah nih? Karena huruf bersambung. Langsung kalau antum buka nanti di modul 1 tuh hurufnya langsung sambung semua. Oke, coba lihat. Enggak ada. Iya. Jadi ini guys, langsung hurufnya sambung semua. Jadi hurufnya langsung bersambung ya, tanpa ada huruf awalnya dulu. Langsung berharap fathah. Orang nggak tahu dong huruf ja ada perutnya, huruf apalagi tuh, huruf go ada mulut ada perutnya juga, huruf ain juga sama. Nah, gimana kalau nggak tahu bentuk asalnya? Nah, tadi kita fokus ke percepatan tadi, yang penting dulu, yang prioritas dulu. Prioritas bisa baca Quran dulu. Sedangkan prosentase di Al-Quran huruf bersambung itu 90% lebih ya Sat? Iya. 95% mungkin bersambung semua. Iya. Kita ajarkan dari awal alif, ba, ta sampai ya itu. Nanti akhirnya pada saat dia bersambung dia scanning ulang lagi. Iya. Scanning ulang lagi. Wah, kok sambungnya berubah gitu. Bentuknya berubah. Sedangkan kita pada saat mengajarkan smart hijaiyah ini hurufnya bersambung, kemudian kita fokus kepada ciri hurufnya. Jadi antum gini, contoh misalkan anak nanti antum dulu belajar masih awal
ya. Iya. Nunjuknya apa? Fathahnya mesti. Fathahnya? Iya, kalau kita Iya. enggak, kita tunjuk cirinya. Nih. Titiknya. Nah, titiknya kita tunjuk. Misalkan Itu tarkis nanti tuh. Iya. iya, bawah, kita tunjuk baknya, apa titiknya gitu. Nah, gini. Bawah, naik, nah. Nah, begitu. Antum dari nunjuk aja tuh udah mengisyaratkan itu ada perubahan loh. Kalau sama aja. Nggak Tapi pada fokus, saat nggak nah, tarkis. kita tunjuk nanti alat tunjuk kita tunjuk titiknya. Oke. Bawah, naik, nah. Di standar Oke. nunjuk penting sih. Jagung, tunjuk jagungnya tadi kalau misalkan gym ya, jagungnya habis. Aduh. Solok makannya dari atas. Yes. Masya Allah. Itu yang akan kita memberikan kemudahan-kemudahan dalam belajar. Iya. Posisi nggak perlu antum tadi gym gitu kan, buntut-buntutnya mau kemana-mana. Yang Nggak ngaruh, penting- tapi posisi depan, tengah, belakang ya fokus ke ciri. Gym ya bentuknya begitu, ya bentuknya begitu. Fokusnya Ngapain? mah di cirinya. Jadi kalau ada kaligrafi gambar kupu-kupu, Oh, gambar iya, harimau, bebas nggak masalah saja. Ada ciri hurufnya. Kita tunjuk itu ciri, kita talkinkan yang maksimal, yang optimal. Yang Oh, optimal. Lihat mulut, Iya. Nah, tuh. tirukan Ba. bagus, barakallahu fiik. Itu dia. Kita doakan di akhir. Bagus. Barakallahu fiik. Barakallahu harus fiik. itu Harus SOP itu kita. SOP kita ngajar harus didoakan di akhir. Barakallahu fiik. Masya Cakep. Allah. Begitu. Bukan- Dia harus dapat talqin vokal kita. Oke. Ini nggak Sunnah sembarangan. itu sunnah. Ini ke mulut, jangan lihat mulut ke sini, lihat ini, lihat Nggak jenggot. boleh. Ya, Tapi oke. makharnya dari sini. Iya. Makanya sini. Jadi Standar kalau kita tuh, melihat SOP. guru-guru kita pasti Aha. begini nunjuk ya ke mulut. Iya. Akar dia fokus, tadi talqinnya kita bagus, kemudian dia tarkis fokus, kemudian pada salah tadi tahqiq kita perbaiki. Dia ada yang nggak perlu dilipat, Ba. Nah, kan Masya Allah, barakallahu fiik. Mumtaz. Saya lulus guys. Insya Allah. Saya lulus. Huruf ba lulus. Gitu sih. Keren lagi. Biasanya yang konvensional, konvensional. Iya, Metode yang biasa ya. Biasa. Itu mengenalkan huruf hijaiyah itu standar A, setelah itu ba, setelah ba kan ta ya. Padahal kasus di lapangan itu adalah ketika ba itu tertukar bukan dengan ta, tapi dengan na. Ba dengan ta jauh satu titik, yang satu ta 2 titik. Oh, cirinya. Yes. Persamaannya. Yes, ta bukan dengan ta, setelah itu ta dengan ya nanti. Ya. Nah, itu yang coba kita lihat nanti metode kita itu. Di model itu sudah berdampingan makar yang sama. Misalnya antum a dengan a, Iya. gha dengan kha, itu secara bentuk nanti dia sudah terbiasa. Nah, itulah kita dengan pendekatan tajwid di situ. Dengan bentuk yang sama, dengan makarnya yang serupa itu udah Kita didekatkan. deketin. Oke. Jadi udah biasa dia. Makanya kita pembinaan guru itu Iya. yang kadang-kadang kan gini ya. Ini masih awal, kasih yang baru lulus. Padahal ini harus guru yang terbaik tuh yang diberikan. Justru kalau baru awal kasih Harus- guru yang terbaik. Iya, yang kasih yang terbaik. bener fase itu. Paling nggak dia tadi makhrajnya, jadi dia langsung dengan talaki, nggak perlu Iya. tadi teori-teori. Oh ini makhrajnya di sini, nggak, langsung lihat ba. Dia kalian la gitu kan, la gitu. Ya, lidahnya agak keluar tuh, gitu. dibenerin Nah, lagi langsung gitu. Di situ tadi langsung. prosesnya, Oke. perbaikannya. Dapat. Nah, itu Iya, smart iya, iya. hijaiyah itu. Makanya kita sebut Smart hijaya, smart dobat. Smart dobat langkah Smart pertama dobat tadi. itu apa? Smart dobat. Smart dobat apa, Sar? Tadi tuh jejer geser tuh. Kayaknya nanti dulu ya. Nggak, Kak, tadi ada dua kan, smart hijaya satu, smart dobat. Nah, smart dobat ini apa? Nah, smart dobat ini jadi bagaimana kita cara praktis bisa baca dengan tajwid tanpa dengan menghafal rumus tajwid. Iya. Nah, itu kuncinya. Smart, pintar, dobat itu sistem tanda baca. Nah, dobat ini yang di dalam kalau kita bicara MM dengan MSI, mushaf standar Madinah dengan mushaf standar Indonesia. Nah, ini memang kekhasannya dan mantapnya itu kita bisa baca dengan tajwid tanpa harus hafal lima tajwid, itu kita pakai MM standar kita. Oke. Kenapa? Di sanalah yang dikatakan wah ini dobatnya smart sekali nih. Sebenarnya kita sudah ready, udah tinggal kita bagaimana tahapannya kita ajarkan pelan-pelan nih. Oh, smart dobat di panjang pendek ada nanti tuh stylenya. Oh, smart dobat dalam misalkan bacaan ilhar. Nah, itu ada sendiri tuh, dan itu sudah ada rumusan formulasi di dobat tadi tuh, di tanda baca itu. Hanya kita nggak tahu, yang tadi katakan sempat ada jejer geser. Nah, itulah yang kita namakan smart dobat. Dan itu memang sudah kerjaan ulama itu dibuat itu. Oke, jadi itu bukan metode yang baru banget, ternyata sudah pernah ada ulama sebelumnya. Sudah, itu sudah standar memang ulama dobat yang membuat. Namun
kita tidak bisa menyuguhkan bagaimana simpel mengenalkan itu. Mudah, tahapannya dengan mudah mengenalkan, oh ini keinginan ulama, betul mudah sekali loh. Bacaan tadi Ikhfa Syafawi, itu semuanya sudah lengkap di situ. Masya Allah, sayang bener tuh. Kira-kira target dari orang nggak tahu huruf hijaiyah sampai bisa baca Quran berapa lama? Tergantung usia. Oke, kalau anak-anak? Nah, kalau anak-anak nih, kita rutin, kita biasanya berikan metodologi training buat ibu-ibu orang tua ya. Iya. Nah, dia bisa meluangkan waktu 3 menit sampai 5 menit aja setiap hari, Senin sampai Kamis. 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit kita nggak boleh lama-lama. Anak-anak tuh maunya kan nggak bisa. Yang penting kita tadi tarkiz, fokus itu. 5 menit masa nggak bisa sih? 5 menit sebentar banget. 1 tahun bisa baca Quran dengan tajwid. Jadi kita nih usia termuda 3 tahun 9 bulan. 3 tahun 9 bulan 3 hatam baca Quran mandiri. Atau mau sebutin bacaan mana aja? Binazar bisa ya. Kapan bisa kita dengan bisa lihat. ajak ya? 3 tahun 9 bulan namanya. 3 tahun dia bisa baca Quran, 3 tahun Usianya. Jadi 5 menit. Tiap hari luangin waktu depan HP-nya online gitu. Enggak online. Senin sampai Kamis. Iya, jadi kalau yang paling tadi yang kita sebutkan tadi Khadijah itu 3 tahun ya bisa baca Quran itu memang bundanya kita training metodologinya. Oh, gitu. Jadi bundanya ngajarin 5 menit bundanya. Cuma ya. Iya, kayak 5 menit bundanya di training. Oh, gimana sih? Bundanya ini mentraining Khadijah 5 menit setiap hari gitu. Ya, jadi mengajarkan itu dia cukup meluangkan waktu 5 menit. Tadi kan Bang Kevin Syekh apa mungkin ini? Bang Kevin aja. Oh, masyaallah. Bang Kevin aja. Mufti ya. Bang Kevin aja. Ya, Bang Kevin tadi ya, pertama orang tuanya di training metodologi. Nah, kemudian harus bisa meluangkan setiap harinya itu 5 menit. 5 menit aja. Ya sebenarnya Senin sampai Kamis kalau kita punya kurikulum. Nah, itu bisa menghantarkan anak balita berarti kan kita bisa starting dari usia 3 tahun. Iya. Nah, paling lama itu mereka tuh 5 tahun sudah hatam Quran mandiri, baca Quran mandiri. Jadi kita kasih garansi di lembaga manapun, yuk TK lulus bisa baca Quran. Jadi enak SD tuh nggak ngurusin lagi baca Quran. Istri saya daftar, tolong ya. Oh iya. Istri saya daftar. Istri saya daftar. Masya Allah. Iya, sayang banget makanya saking mudahnya nih. Ya kita tinggal nerusin kalam ulama aja yang sudah Masya Allah meluangkan, sudah membuat begitu smart formulanya ya. Iya. Formulanya sebegitu mudahnya ya. Dahsyat itu. Nah, terus ini kalau teman-teman mau belajar pakai metode Ali nih, apa yang dari Ustadz ini bisa berikan? Apakah training untuk guru ataukah langsung kepada, kalau bahasa bisnis bisa B2B atau B2C atau gimana, Ustadz? Ya, jadi kita punya metodologi untuk yang belajar. Tadi kalau untuk fasahah jadi ada dua jenjang, fasahah dan tahfidz. Fasahah dan tahfidz. Nah, fasahah ini ada 4 jenjang. Yang tadi level 1 ini sebenarnya cukup sudah bisa baca Quran dengan tajwid tadi. Nah, tinggal nanti diperbagus lagi sampai seperti bacaan Bang Kevin ini. Ya, ini masih banyak koreksi nih, mohon maaf. Artinya yang tadi dirasakan pembelajaran Quran yang begitu lama, tapi kita buat jenjang ini nggak akan terasa lama, tapi tetap lebih asyik tadi ya, lebih asik karena tadi nggak perlu bicara. Ini level 1 nggak ada teori sama sekali. Jadi capaiannya ini dia bisa baca Quran dengan tajwid tanpa hafal ilmu tajwid. Kemudian kedua, berapa lama tuh belajar bisa ngajar ngantarkan peserta didik bisa baca Quran tajwid? Berapa lama tuh? Ini cuma seharian aja kalau kita. Nah, ini kan nanti ini untuk pelajar ya. Nah, untuk pengajarnya itu ada 5 level sebenarnya. Nah, untuk menguasai level 1 ini cuma seharian aja kita. Kalau biasa training itu training. Training untuk para pengajar ya? Iya, hanya training itu TOT, TFT itu dari jam 8 sampai asar. Ya sampai sekitar kalau sekitar jam 16 lah, pada asar jam 4-an selesai. Online atau offline, Ustaz? Bisa online, bisa offline. Tinggal ntar saya suruh guru-guru belajar bareng. Bisa. Itu wajib. Tenang aja, guru-guru belajar bareng, saya nggak lupa sama Anda. Iya. Gitu. Bagus banget, Ustaz. Iya, jadi itu yang emang tadi tuh kita nggak mau yang terlalu ruwet. Makanya saat di level 1 ini, level yang tadi menghantarkan ilmu tajwid tanpa hafal ilmu tajwid, yang ngajarin juga nggak susah gitu. Kita kemas juga yang mudah. Kan ada juga mungkin ya sebuah metodologi yang kadang-kadang dia harus sertifikasi nadanya sama kadang-kadang. Nah, gitu. Kita kalau yang fals-falsinya tetap aja Kak bisa gitu. Bisa ya? Bisa. Karena jadi capaian pelajarannya adalah bisa. Bisa. Bukan sempurna. Belum. Jadi target di awal itu yang level 1 ini untuk guru,
dia paling nggak tidak ada kesalahan jali. Ya, kesalahan yang makhraj secara jali, dia bisa, karena nanti kalau dia mencontohkan ain juga bersama, bingung juga nanti muridnya. Makanya itu nanti itu juga ada proses upgrading. Jadi kita ada fasilitas juga untuk guru untuk mengupgrade bacaannya. Nanti di level 1, 2, 3, ya 4 sampai 5 nanti nih. Ya dari tadi yang pertama bisa baca tajwid tanpa hafal ilmu tajwid, kemudian dia sudah bisa baca walaupun masih terbata-bata, kita upgrade lagi tuh. Dia bisa baca dengan satu nafas. Nah gitu, bagaimana tahapannya? Bagaimana cara mengambil nafasnya sampai diajarkan detail gitu. Terus ada berapa tahap sampai dia pelan-pelan bisa dengan satu mulai dia ibtida, kemudian waqaf dengan satu nafas. Nah itu tips triknya nanti di level 2. Baru level 3 tajwid tematik nih, ada 40 materi. Tajwid tematik itu yang kita kemas juga sederhana, nggak terlalu ribet-ribet, mulai masuk teori sedikit aja. Nah gitu di level 3 ini. Ya sambil kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ringan, yang khafi gitu kan. Mulai finishing mulai pelan, walaupun dari awal udah dikasih yang terbaik gitu kan. Terus pelan-pelan kan proses itu, tahsin itu proses. Baru 4 nih tartila. Tartila ini benar-benar kita optimalkan bagaimana dia bagus secara bagus standar secara standar bersanad. Bagus. Pakai sol juga sol deh. Jadi dia bagus secara diroyah maupun riwayah. Jadi secara teori sama praktek di level 4 udah tuntas. Baru dia tahfil. Dia baru menghafal. Nah, kalau untuk guru nanti level 5 itu dia ngafal matan tajwid jazariyah, tufatul atfal, ada namanya al-mufid fi tajwid, ya salsabil asyafi. Itu semua. Jadi sebenarnya kaidah-kaidah yang tadi benar-benar enggak dilupakan, enggak dihilangkan Ustaz ya. Cuman disusun. Gimana caranya supaya yang enggak bisa sama sekali, karena mungkin Ustaz juga melihat banyak sekali orang Indonesia baik itu anak muda atau orang tua yang buta aksara Quran Ustaz ya. Soal PR. Buta huruf Al-Quran Ustaz ya. Betul. Problem orang Indonesia selain scanning bentuk huruf dan metode yang banyak teorinya tadi itu, karena Anda juga pernah ngajar orang tua Ustaz. Ini ada beberapa orang yang kepentok di logat. Ada orang Jawa yang kalau ngomong huruf zai itu ya. Itu ya. Jadi idza zulzilatil ardu zilzalaha itu idza yulilaya ayyaha. Begitu Ustaz. Itu fakta lapangan pernah ketemu seperti itu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ada murid orang tua enggak Ustaz di metode Ali ini Ustaz? Iya, bahkan jadi kita memang dari balita sampai mantan balita Ustaz. Mantan balita. Cocok semua. Jadi dari mana guru-guru tuh punya skill untuk mengajar balita dan mantan balita tadi tuh. Jadi kondisi jadi gini, memang jangan orang tua ya. Kita pernah punya santri yang lidahnya tuh torof lisannya tuh kepotong deh. Nggak ada. Jadi pernah ada accident, kita nggak tega juga nanyanya. Pak Askar namanya di Colomadu. Kok nggak nyampe lidahnya? Ternyata lidah saya nggak ada Ustaz ujungnya. Nah, gimana coba? Antum nggak lulus salahnya. Salahnya dha'nya wadha wazal wasla nggak lulus karena nggak bisa sampai torof ketemu torof. Lantas nggak bisa berislam gitu? Bisa lebih jauh lagi tuh tolong ilmu nggak? Nah itu yang dikatakan Imam Jazari yang namanya dia ma'zur namanya. Dia dapat uzur. Dapat uzur. Ya, jadi nah itu pun juga berlaku ketika ada orang yang memang dia nggak mampu, ya nggak ada masalah, ya tetap semampunya tetap, tapi kita nggak boleh kendor. Coba lagi Pak, za, ro, nggak apa-apa, za, bagus, terus dilatih ya, jangan salah, nggak boleh kita, tetap kita doakan barakallahu fik. Nah yang model begitu tuh ma'zur. Nah ada yang dia sebenarnya punya potensi, namun dia nggak mau. Nah itu yang namanya baru tuh dia yang kena masalah ya asimu yang kena nih dia padahal mampu, dia punya bakat dan tersedia guru yang model kayak antum ini masya Allah luar biasa. Nggak ada. Jadi ini lagi bertanya makanya sama antum berdua ini Ustaz. Gimana kalau Anda pribadi memang ya Pak nanti coba lagi ya Pak ya paling kayak gitu Ustaz gitu. Nah kalau di metode Ali ini ketemu sama yang kayak gitu kira-kira apakah ya udah memang kemampuannya segitu aja atau coba terus? Ada nggak kasus yang tadinya nggak bisa sama sekali akhirnya jadi bisa gitu? Mungkin ada? Ya banyak ya. Banyak. Artinya
Iya, jadi ada tips triknya tetap kita berikan ke guru-guru bagaimana pendekatan khususnya misalkan yang umum ya, maksudnya yang umum kalau itu kan kasuistiknya kan logat kalian kadang-kadang yang umum itu misalkan sli misalnya bli itu kan termasuk yang secara umum yang normal juga agak susah. Nah, bagaimana tips triknya? Kita guru biasanya langsung didekatkan ke telinga ini. Langsung ditempel. Jadi gitu. Benar-benar detail banget. Oh detail. Gitu. Kalau nggak dengar pakai toa saat gini. Sampai gini saat kita arahkan, kalau dulu kita punya guru yang belusukan ke mulut, belusukan ke mulut gitu kan. Gimana? Dot hula. Masuk. Jadi dia dipakai alat masuk ke mulut kita. Udah. Dot. Jadi dia ngerasa ini makhrajnya keluar dari sini. Jadi ngerasa ini tempelannya begitu. Mantap. Kemudian terakhir berdoa. Jadi Allah doakan huruf zainya ya. Ya, khusus untuk zai, khusus untuk sad, khusus untuk sin. Bilang ke mereka minta kemudahan sama Allah ya. Itu hurufnya luar ya Allah. Biasa, itu bagus banget. Barakallahu fiik. Iya. Jadi sampai gitu. Jadi iya. Karena memang banyak tadi contohnya kan orang Jawa. Ana juga pernah ngajar ibu-ibu dari Sumatera Barat. Tahu Sumatera Barat apa? Khasnya apa? Ya. Iya, itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah pakai warna. Ro. Iya, ra. Hey, ro. Ini gimana saat kalau kayak gitu, Sat? Ya, ibu-ibu lagi misalnya. Masya Allah. Bahkan kalau ini bicara tafhim tarkik ya, sebenarnya sudah agak detail lagi. Ada yang kasusnya tadi itu, dia punya dasinya tuh pendek tuh, lidah dasinya pendek nih, yang mohon maaf ya, itu kan ada dasi tuh, ada kayak dasi. Iya. Nah, jadi ya mencapai ro itu nggak nyampe itu sih. Iya nggak nyampe. Jadi dia cadel. Iya, akhirnya cadel. Padahal itu pun bisa sebenarnya. Oke. Ya bisa. Jadi alhamdulillah kami juga punya sahabat, kita berbagi share gimana nih mendapatkan yang masih bukan ra lagi ya. Dia nggak bisa getarnya, nggak bisa getar. Maka lagi-lagi walaisa bainahu wa bainat tarki illa riyadatum ri'im bifaqih. Itu kunci dari hujjatul qurra itu. Dari gurunya guru ngaji itu. Iya. Enggak ada bedanya antum ngaji sama kita, sama Syekh Al-Fadil Ustaz Kevin Bang Kevin. Kata beliau walaisa bainahu wa bainat tarki. Enggak ada bedanya antum belajar tajwid sama ana, tahsin sama ana, dengan orang-orang yang ngaji sama kita ya. Nggak ngaji tahsin, nggak ngaji tajwid, podo ae. Sami miwon, sama aja. Bedanya apa? Illa riyadatum ri'im bifaqih. Kecuali riyadah. Kecuali apa? Senam mulut. Main futsal ya. Riyadatum bifaqih. Ya dia harus senam mulut terus dilatih. Iya, dan insyaallah nanti ya semua itu kan kita ingat ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Sejatinya tuh yang ngajar Quran tuh Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kita tuh hanya wasilah aja. Tidak ada yang perlu dikumpulkan. Makanya tadi tuh Masya Allah, ini kenapa ya? Kadang kita juga perlu banyak istighfar nih kan. Iya. Ini kenapa nih? Kita minta ya Allah. Karena kita hanya sebagai wasilah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Yang mengajarkan Quran itu. Tapi lagi-lagi bersabar terus talkinkan tadi dengan metode pakai toa gitu ya. Iya. Langsung dimasukin ya. Lihat mulut. Itu kan kita meminimalisir kekeliruan dari awal tuh. Lihat nih, mana fa-nya. Jangan pa. Fitnah bukan fitnah. Gitu. Orang-orang Jawa Barat. Iya, betul Bang. Jadi lihat mulut. Jadi lagi-lagi ya tadi harus banyak latihan. Makanya walista bainu wa bainat tarki tadi itu kuncinya 3L. Sederhana Bang. Apa tuh? L yang pertama? L yang pertama latihan. Yang Yang kedua latihan. Ya. Yang ketiga latihan. Terus latihan. 3L. Latihan. Itu maha guru yang bilang, maha guru lagi. Iya. 6. Masya Allah, Ustaz. Oke, itu kan untuk orang tua. Nah, untuk anak-anak tadi yang Ustaz bilang juga, Ustaz juga bilang fokusnya nggak lama. Yes, betul. Nah, ini metode Ali bagaimana mengakali fokus usia fokusnya anak nih gimana, Zat? Iya, makanya kita bedakan antara modul. Pertama modul. Dari modul untuk yang anak-anak juga bisa dipakai sebenarnya. Yang dewasa ini dari tiga paket ini kita simpelkan. Yang satu ini memang buat dewasa. Untuk peruntukan dewasa. Jadi layoutnya itu ya standar, simple biar mudah juga buat orang tua. Nah, sedangkan yang tadi antum sampaikan anak-anak, nah kita layoutnya tuh agak yang charming gitu ya, menggoda. Ya gitu, melihat, ajib.
Masya Allah. Jadi terbayang kalau dia lupa ajib, gitu. Afan, ini ain kan hurufnya kan huruf awal nih, huruf dasarnya kan. Iya. Terus ini dimerahin atasnya supaya nyambung oge. Itu dia fokusnya Itu tuh. dia. Jadi fokus kita fokusnya merahnya itu kita dimerahin. warnain cirinya. Jadi Iya, nanti gurunya nunjuk. ajib. Masya Allah. Benar. Oh ini dikasih huruf yang Kayaknya bisa berdekatan. direkrut master training beliau nih. Oh, iya. Public speakingnya. Ini Hamzah, ini huruf-huruf yang berdekatan Ustaz ya? Betul. Jadi Secara bukan A dengan ba, tapi A dengan A. Jadi udah langsung. Oh, Nah, itu smart hijaya kita oke. tuh. Oh iya loh, bagus loh. Langsung kita tanam saham di sini kan. Makanya itu kita. Mubarak, Oke. Masya Allah. Oh iya, kalau Afan saya coba yang lain Oh, bentar ya. sekolah ini lewat tuh buat anak-anak. Jadi anak-anak tuh yang Khadijah termasuk tadi tuh yang 3 tahun dia bisa, dia seneng. Oh Bu, gorilanya mana yang lagi makan nasi? Gorila. Itu lihat, ada gorilanya di situ. Benar. Tersedak gorila. Kho. tersedak. Benar. Iya, Tersedak gorila. Kho. Go. Iya benar. Karena itu sering ketuker juga sama orang mayoritas. Jadi luar biasa Kho. tuh. Iya. Anak-anak tuh ngelihat warnanya, terus ada gorilanya, dia rindu dengan gorila. Iya. Khadijah bilang, aku mau belajar donut. Nah, sudah tuh donut, Dan sosiso. Itu Itu anak-anak iya. tuh. Anak-anak pendagognya beda. Enggak, cara ngajarnya. cuman takutnya nanti saat ketika nyanyi Indonesia Raya Indonesia gitu saat. Khawatirnya Indonesia. Masya Allah, Pakai shin kan. Tanah airku. Iya. Apa ada implementasi kepada hadis-hadis yang pendek-pendek untuk anak-anak atau fokus di tasnya Zat? Kita memang sebenarnya termasuk salah satu percepatan untuk balita itu juga adab. Jadi selain orang tua, kalau orang tua kan diajak ngobrol segala macam, dia asik baru ngecun kita ngaji yuk. Betul. Nah, gitu. Kalau kita itu bagaimana anak-anak itu kan nggak bisa tahan lama nih. Iya. Kita punya kurikulum itu sebelum dia ngaji, bagaimana dia bisa duduk belajar adab, duduk adab ketika majelis. Jadi ini harus tuntas dulu nih sebelum dia masuk belajar fokus smart hijaya, dia duduknya iftirosnya itu bisa sampai berapa pertemuan tuh. Oke. Duduk yang baik, karena kalau sudah duduk baik fokusnya lebih mudah sih. Oh gitu. Iya, itu salah satu kunci. Ada pengaruh ya antara Betul, sikap sangat. duduk sama fokusnya anak tuh ada pengaruh sangat. Zat? Jadi kalau kita sebenarnya dari tadi metodologi, kita langsung metodologi sebenarnya lompat kalau kita di TFT itu. Kalau TFT itu malah awalnya sebenarnya iman dulu. Oke. Begitu. Jadi TFT pendekatan- training for trainer. atau teacher ya, sama Oke. TOT gitu kan. Yang penting tadi itu dia harus memahami metodologi itu sebagai wasilah juga. Awalnya tuh aslinya iman dulu. Jadi kok kamu ngajar Quran tapi kok malas ngaji, gimana mendapat ruh itu? Nah itu harus kita bangun. Jadi Gurunya. orang tua juga mesti, kenapa kok cepet ya anak ya? Karena itu tadi, ya keimanannya dia jaga, di sebentar-bentar lihat Quran. Jadi sebentar-bentar ngelihat orang tuanya, oh lagi megang handphone, lagi baca Quran. Iya. Ya artinya kita memohon dengan ibadah-ibadah ini, akhirnya kemudahan dari saat pembelajaran Quran itu. Makanya guru-guru kita tuh tanamkan banget tuh, kamu ngajar ngaji loh, masa sehari sejus aja enggak sih ngaji gitu. Iya. Itu tuh paling nggak itu kita arahkan itu. Baru tersindir loh saya. Baru hadir tuh malah qad yassarnal Qur'ana lidzikri fal mudzakir itu. Iya. Diulang itu mudah yakin gitu. Masya Allah. Nah, jadi baru tadi tuh iman ada pasal itu. Itu. Duduk yang terbaik, bagaimana kita duduk terbaik tuh? Duduk iftiras kalau kita. Kalau Standar jadi kita. bukan sila. Kalau pada saat ngaji tuh ya duduk ya seperti ya iftiras. Duduk iftirash, duduk orang Jepang gitu Zat. Sekarang duduknya awal gitu kan. Ah gitu. Itu Kalau iftirash kan artinya dinaikin nih. Oh begitu terus? ya begitu itu kalau anak-anak kita enak ya duduk terbaik, jadi langsung tahu Paham ngerti. ya. Kalau anak-anak itu mudah sekali ditata, Iya. karena belum ada asam urat, kolesterol. Jadi Benar. sebentar- Benar. Nah, sedang gurunya itu husnuzonnya dia sebagai terapi dia, gitu kan? Iya, Terapi iya. biar tadi kan Sehat-sehat. Biar kelekuk-kelekuk tuh Betul, badannya. karena kita punya murid juga dokter ahli tulang. Dia kalau ngaji tuh langsung nggak usah disuruh duduknya begitu. Itu selama berapa menit Zat? Ya selama tadi kalau anak-anak ya 5 menit cukup. Bertahap, Bertahap oke. tapi ya, Jadi kalau- pada saat dia mulai ngaji ya udah, kalau selesai
bebas dia mau bagaimana duduknya nggak apa-apa. Tapi pada saat dia duduk sama kita ngaji, enak duduk terbaik kayak gitu. Nanti Oke. Terbaik. Nah, itu akan menambahkan fokus tuh. Lihat, antum akan rasakan nanti lebih bersungguh-sungguh. Oke. Gitu. Saya akan coba nanti. Saya akan coba nanti. Ke Sofia sama Rumaiso duduk iftirash dulu ya. Harus Ya, TFT paling dulu di antum. benar. Ada lisensi dulu. Ada lisensi dulu. Benar. Ustaz, ini dari tadi penasaran dengar kalimat jejer geser, iya. cendol, nasi goreng apa. Nah, langsung kita buka coba Quran saat ya berarti ya. Oke. Atau mau di sini? Ya, kita jadi gini ya. Tadi tuh masuk yang disampaikan Bang Kevin tadi tuh masuk ke langkah 2 kalau di level 1 ya, smart dobat tadi. Smart dobat, jadi, iya. Smart dobat kenapa kok smart gitu? Karena kita memang tidak ngomong-ngomong masalah teori tadi. Iya. Bahkan sampai misalkan tadi di level di langkah pertama di Smart Hijaya itu hurufnya langsung nyambung gitu kan tadi. Iya. Hurufnya kita tunjuk pada cirinya, kemudian Betul. juga tidak tunjuk fathahnya, tunjuk cirinya. Iya. Nah, pada saat di level 2 ini Smart dobat ini mulai masuk ke kasro saja. Kita nggak ngenali ini namanya kasro ya, nah waduh dia nggak analisa lagi, apalagi mbah-mbah yang Istilah itu emang ya too much information akhirnya. Lah, Sa. iya, dia bingung. Pokoknya lihat nih, misalkan Oke. ini mulai panjang ya. Oke. Kak, kita nggak perlu ngasih tahu ini, kita cuman harus ini panjang. Oh bukan, ini K ketemu alif. Aman, panjang, panjang, udah gitu aja. Oh gitu. Iya, begitu Nanti dia nggak tahu kenapa panjang. Lah ini kita tunjuk ya penyebab panjangnya. Oh. Penyebabnya aja. Kita tunjuk langsung, kita arahkan tuh. K. Panjang. K. Udah selesai. Ini kata-katanya semua dari Al-Quran saat ya. Iya, sudah baca Quran ini. Jadi bukan kata asal ya, bukan ya. Bukan. Jadi kita comot-comot tuh deh. Kayak Iya. gini. Kita tunjuk Karena Wes, ya gitu. wala gitu kan ya. Khoba. Mumtaz. Nah gitu, misalkan nanti ketemu kasroh, senyum, tuh senyum, nggak perlu. Ntar senyum doang. Kasroh mi, kita langsung kasih contoh langsung, senyum, mi. Nah, gitu Oh, targetnya, jadi namanya paketan. senyum. Ya kata kuncinya codingan, itu. coding. Jadi pada saat Codingnya. dia lupa, senyum, gitu. Oh ya mi, gitu. Mi, oh. Jadi buat contohnya dia, mak kasroh mi, terlalu panjang itu. Jelasin Iya, gitu. iya, iya. Dia Masya misalkan, Allah. senyum, oh ya ti, gitu langsung. Oke. Itu kata kuncinya untuk kasroh. Ini apa nih? Senyum. Iya, Ya, begitu. Senyum, Langsung udah format tahu. tadi tuh. Iya sih. Ini kasroh kata, waduh banyak banget. Ini lu tak kasroh wah banyak. Kalau ketemu domah Sat? monyong. Oh, Wah, monyong. Wa kullu madmumin falyatima illa bi dhammi syafatayn. Iya. Nah, itu sesuai kita kaidah semua kita ambil. iya, cuman Ustaz tadi ngomongnya Tapi- kayak ngatain saya. Monyong. tetap proporsional ya. Iya. Jangan gini. Jangan. Ngomong monyongnya juga maksudnya, ayo monyong gitu, jangan monyong. Gitu, tergantung cara bicara memang Sat. Iya, jangan. Oke. Jangan marah ya. Iya, jangan monyong gitu jangan. Oke, Nah, ini juga ya. panjang gitu kan. Oh, ini? Cukup ya pokoknya yang Hi. tobi panjang, udah gitu aja. Oh, panjang gitu aja. Iya. Oh, bukan ini ya, ini ada ya bayangan nih ya. Hi panjang, hi panjang, hi gitu. Selesai. doang. So, dia dicantolin, oh ini yang bikin panjang ya ini ya. Udah selesai. Kita I see. Nggak perlu dikenalkan. Nah, oh, ini- nanti di level berikutnya dia mau belajar ini ya apa baru. Iya. Oke, ngerti. Belajar yang fardu ainnya dulu. Ngerti. Asik nih kita masuk sukunnya. Ya kita lompat. Oke, coba sukun. Nah, Sukun. Sukun itu kita samber. Wah, Samber. samber aja. Masya Allah. Jelasin Nih, gimana samber? Ini kita kalau anak-anak itu nggak perlu nih dijelasin sama sukun. Ini lihat, ini samber ya. Ya. Ya sambar, bye. Sambar, bye. Bye. Nah, begitu. Oh, ada sambar, istilah. bye. Jadi Sambar bye gitu. Nah, itu. Nah, Sambar Oke, kan. oke. Nih, nah ya sambar, Hai. naik. Nah, gitu. Nah, ini alat tunjuknya juga tuh. Beda kan? Oh, nanti? jadi iya. Nah, anak gini kan Distimulus dengan gerakan tangan semuanya, itu. gestur tubuh Ada kita, standarnya tuh. mengajar. Iya. Semuanya itu membantu itu Itu memahamkan. visual communication Semuanya namanya. kita Luar nggak tahu apa tuh biasa. pokoknya kita dari kita Iya. dari pokoknya ini loh akhirnya mempercepat itu Oke, anak tuh. nah ya, nai. Nah, gini. Nai. Alat tunjuk juga Betot gini. gitu ya. Samber nak begitu kan. Iya, waya, why Wah, gitu. itu langsung kan. Terus juga di sini aya, ai. Ai. Jangan ai gitu, ai. Nah. Oke. Kenapa sih mesti seperti itu? Salah satunya juga kita ya ada filosofinya, jangan sampai terjadi lahan kesalahan namanya tamtid. Tamtid. Jadi misalkan
bacaan kita sering denger ya, ayo nak ikuti Bismil, Iya. bis. Loh, itu tampil. Nyeret-nyeret, Nah, iya. samber dong, bukan Bismil. Nah, itu lahan. Nah, kita dari awal sudah langsung tuh Menghindari itu. menghindari lahan Iya, itu. Simple, tanpa ya, samber. disadari. Jadi Tahu. efisiensinya udah mulai diterapkan juga saat ya. mulai Sudah nyicil. fasohanya sudah. Oke. Oke. Nah, terus ini Udah seni sama Goma, semua ya, sukun, semua nih, sama samber semua. sebentar. Ya, ini semua sama nih latihan-latihan untuk samber-samber. Oke. Nah, tinggal nanti nih yang ketemu kol-kolah. Masya Allah. Kol-kolah. nah, kol-kola. Nah, ini kol-kolah. Pakai lato-lato nggak Sat? Enggak gitu gini aja nih. Langsung aja kita kasih kata kuncinya. Aba, mantul, abe. Aba, mantul. Abe. Mantul, abe. Abe. Nanti kalau mantul nak. Mantul Nggak, mbak. mantap betul gimana Sat? Oh iya. Nggak ada. Mantul itu. Mantul mantap betul. Mantul gitu aja. Jangan, Iya. tapi kita ada alat tunjuk juga. Tuh, mantul juga. Oh, Gini. abe. Oh, Nah, itu dia. oh. Ja, mantul aja. gitu. Kasabetum. Masya Allah, langsung dapat nih, bisa ujian nih sertifikasi. Wah, keren banget nih. Iya. Jiwa pengajar langsung Iya, sekali. ruhul mudarrisnya. Luar Luar biasa. Gitu. Menarik Sat. Enggak, yang tadi jejer geser. Oh iya, nih, Mas. oke, Nah, ini jejer sebenarnya udah geser. selesai semua. Nih dasar nih, oke, Nah, dah. sekarang Kita penasaran istilah jejer geser itu. Oke, ini Oke. kita masuk ke tanwin jejer. Wah. Oke, ini tanwin jejer, benar ya? Iya, Jejernya bukan Jessica, bukan ya? Bukan. Iya, jejer. Ya. Jejer, oke. Jejer itu mesti idhar, Bang Kevin. Enggak, jejer itu apa? Maksudnya berjejer itu ya? Betul, sejajar. Oh, Karena sejajar. kita kan karena belajar Quran bacanya pakai imalah, jejer. Di Indonesia nggak ada kan sejejer nggak ada, tapi Iya. ada di Quran. Iya. J majere, makanya kita jejer. Oh, imalah astagfirullah. Iya. Iya. Terus juga Bismillahirrahmanirrahim. nyocokin dengan satunya lagi ya, diksi geser. Heeh. Yang satu tuh kan bergeser sih. Nih, Bang Ah, Kevin. betul. Ini kan geser, kan biar gampang tuh. Iya, jadi Ini di buku ini doang kali, Stan. Oke, kita nanti teman-teman bisa lihat di Quran Android itu loh. Kita buka lah ya. Oke, Kita Quran buka Android sekarang ya. Quran Android atau yang Jadi iOS. kalau berjejer tadi itu pasti izhar. Iya, betul. Kalau yang dia bergeser artinya nggak sejajar harokatnya, dia jajar sedikit, ini Digeser namanya tuh. digeser. Geser Itu deh. itu menunjukkan hukum? ikhfa. Ikhfa. Benar nih. Coba yuk Coba kita kita lihat. lihat sini ya. Dibuka Nih. semuanya teman-teman, Al-Zalzalah coba deh. Al-Zalzalah. Paling enak. Kita zulzilatil Itu nih. dia. Nih. Ah, itu dia. Fokus di ayat terakhir dan sebelum ayat terakhir. Berarti ayat ke-8, ayat ke-7 dan 8, Ustaz. 7 8 Iya. 9. Enggak. Ah, 7 8 ya. Oke. Kalau Oke. Ahlu Kufah 8. Oke. Oke. Zarrotin ya Khair. zarrotin khaira kan situ ya. Iya. Kemudian di ayat ke-8 pun juga ada diksi zarrotin. Iya. Ketemu enggak? Ketemu nggak? Zarotin khaira ini kan izhar. Iya, tinnya Oh, tuh lihat. harokatnya sejajar. Sejajar. Kita Rapi, bilang nak, jejer. Zarrotin syarro geser. Karena ikhfa. Ikhfa. Zarotin syarroyaro. Wah, insyaallah. Luar biasa Lisan juga. Arab. Lisan Arab, amiyah tipis-tipis. Iya, oh benar teman-teman. Ini bergeser loh. Ini harokatnya bergeser ya. Iya. Emang berarti ini standar penulisan harokat begini, Ustaz, Ya, sebenarnya? kalau untuk kalau kita bicara dobet itu secara umum di Indonesia itu ada dua. Ya. Nah, saya baru ngeh soalnya ini iya, iya. seumur-umur baca Quran. Oh iya ya. Ada, iya itu dia, ada yang MSC dengan MM. Nah, ini yang kita pakai standar internasional, mushaf Madinah gitu, mushaf Sir dan mushaf yang menuju ke sana. Nah, itu dobetnya mesti ada jejer, ada geser. Dan itu satu kemudahan buat kita. Untuk bisa baca Quran dengan tajwid tanpa hafal ilmu tajwid. Cukup jejer geser. Saya bilang bapak-bapak, ibu, mbah-mbah, nenek-nenek mau ngafalin nun mati atau tanwin bertemu 15 huruf atau jejer geser. Iya, benar sih. Apalagi untuk orang tua ini memudahkan banget, Ustaz ya. Masya Allah, mbah-mbah. yang Tinggal mu'alaf. dilihat. Tapi nanti dengungnya apa samar-samarnya itu diajarin, sesuaikan gitu. Semuanya Iya. proses itu. Ah, Seperti oke. Anu tadi kan udah bagus, ini kan proses Bagus, panjang, bisa bagus. ikhfanya bagus itu kan Iya. proses. Sat. Nah, Proses. yang penting dia bisa standar dengungnya dulu. Oke. Iya, dia pokoknya ketemu ikhfa dengung, memang kita seragamkan semuanya. Oke. Itu dulu. Yang Segitu penting dulu, nanti dia baru oke. nanti oke. pelan-pelan. Di level 3 ada tuh mulai tafkhimul Nah, gunnah. Gunnahnya kapan tarqiqul tafkhim, kapan also tebal, kapan insan. Tapi Iya, tetap iya, walaupun iya. tafkhim nggak boleh al sambil melotot, nggak boleh.
santai ya, Iya. bilutfi fin nutqi bila ta'assuf. Kalau baca Quran tuh nyantai tapi sempurna. Gitu. Oke, sama tadi kayak Tapi itu kan sampai ke sana harus bertahap, Bang. itu yang iya kita sih. Kalau dari awal orang udah belajar dikit lagi harus menjorok ke huruf berikutnya gitu. Udah. Dahsyat itu. Sulit. Untuk di awal ekstrim. Untuk di awal orang malah khawatir malah jengah duluan saat ya. Makanya Nggak kita bisa baca Quran nih. kita hadirkan tadi sudah stabil aja gunanya nahan gitu. Mi syarri udah dia Iya. minal jinnati wan itu udah bagus banget. Iya, termasuk beberapa sifatul huruf mungkin yang kayak huruf ro tadi tafkhim tarkik, kalau dia belum bisa banget, ya udah yang penting kesebut dulu huruf ro-nya gitu saja. Betul. Namun sang pengajar tetap talqinnya optimal. Iya, talqinnya optimal. Persoalan Iya. muridnya dia Iya. bisa sampai apa? Ah, itu kita syukurin semuanya. Iya, berproses ya. Jadi kita Betul. tahu nih masalah besarnya dia sebenarnya tadi di logat mungkin tadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sedikit-sedikit udah bisa sedikit ro-nya ada oke lah gitu ya, enggak usah sampai tebalin lagi. Pangkal lidah naikin dikit. Iya, ini kadang-kadang kita sibuk sekali sampai detail kapan mau belajar yang lain gitu kan. Iya. Tasain terus ini. Iya. Gimana membaca kitab yang lain. Nah, Ustaz, ini di kalangan para pejuang tahsin. Nah, itu dia. Pejuang tahsin kadang kala, Ustaz. Udah belajar ya, udah levelnya udah luar biasa lah. Jadi makmum enggak pernah tenang, Ustaz. Kenapa? Gelisah terus. Oh iya. Imamnya salah dikit, ghairil dalam hati berontak. Sejak kapan huruf ghain qalqalah dong? Anda ini belajar dari mana? Gitu kan gitu. Nah, itu sebenarnya gimana kiat-kiat agar kita pembelajar tahsin juga bisa tetap humble, rendah hati kalau dengerin imam yang mungkin menurut kita salah gitu-gitu, Ustaz. Mungkin menurut kita. Oke, Ustaz. Nah, tadi kembali lagi kita tadabbur surah Ar-Rahman ya, Ar-Rahman. Allamal Quran. Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ya semua itu sama tuh, akar katanya ke sana kan? Iya. Sejatinya guru Quran itu rahimnya tuh harus betul-betul tanpa batas tuh, unlimited. Iya. Dan kita juga bisa lihat kembali tuh peristiwa bagaimana Jibril tuh mengajarkan Quran. Iya. Sampai dipeluk berapa kali kan? Sampai Masya Allah. Bukan Nah, itu jadi memang harus sabar unlimited, nggak ada batasnya tuh. Oke. Rahimnya harus benar-benar. Nah, itu makanya kita ya nggak tadi tuh pelan-pelan beberapa proses tuh memang panjang. Nah, gitu. Jadi memang ya perlu kesabaran ekstra ya. Iya. Gitu. Nanti akhirnya memang kita ambil kalau kami tuh nanti nggak kalau tadi kasus begitu nggak berjamaah nanti. Iya, kalau itu akhirnya yang bener cuman saya doang. Nanti terus pusing salat mana nanti. Iya, gimana, Ustaz? Iya. Pertama memang kita sebagai penuntut ilmu bagus aja mungkin menerapkan sebuah giroh ya di belajar terus diterapkan. Tapi memang bagi gurunya mereka ini guru mereka ini harus memberikan tadi jangan langsung memvonis itu salah gitu. Harus belajar bijak gitu. Karena kita pada saat belajar kubro apa nih? Artinya kita nih qiraat, kita belajar qiraat kan kalau kita belajar di umum itu kan Imam Hafiz an Asim min Thariq Syatibiyah. Nah, nanti kita kalau sudah belajar sampai ilmu qiraat nih ngomong belajar baca itu sampai yang paling mentok itu namanya asyarah kubro. Tambah lagi sebenarnya ada 4 lagi yang syadz itu 14 jadi 14. Ra aja itu benar. Itu bacaan muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ra itu. Ada mutasilnya itu. Ada idza syamsu kuwirat. Loh, ada yang kuwirat malah enggak dapat sanad dia. Enggak dapat. Riwayat Warsh An-Nafi' qiraatnya Ahlul Madinah. Kuwirat. Lah, kalau dibaca kuwirat enggak dapat sanad dia. Warsh An-Nafi'. Nah, maka dari itu kita jadi pada saat melihat suatu perbedaan, kita tadi menata hati kita yang belum tahu. Iya, menata hati kita. Makanya waktu kita belajar kubro apalagi ya, yang tadi hampir 1000 macam bacaan yang dari Rasulullah gitu kan. Itu sampai Allahu Akbar. Ada Zat, Allahu Akbar. Oh, lamnya jangan belum ketemu ghairil magdu itu baru takbir tuh imam. Iya. Iya kan? Baru takbir aja udah ini enggak jelas ini. Pusing dia salatnya mau kemana gitu. Padahal itu ada riwayat yang sahih. Gitu. Jadi kita lebih tadi udah. Kita kalau kami itu sudah merasa imamnya dia sah gitu lah. Mereka imamnya sah salat. Ya sudah kita ngikut imam. Begitu, enggak perlu ragu lagi udah.
Iya. Begitu kata. Iya. Belum ketemu dzarratin harus dibaca dzarratin khaira, dibaca ikhfa. Padahal huruf kho. Padahal huruf kho, dan itu Rasulullah ajarkan. Muttasil. Ada sanad tersambung. Ada sanadnya melalui Imam Abu Ja'far. Ya begitu, kalau mau ngaji dengan apa pakai riwayat Abu Ja'far harus begitu. Kalau bacanya dzarratin khaira enggak dapat sanad Abu Ja'far. Mirrabbik. Oh, di guru tahsin saya nggak boleh kayak gitu, Ustaz. Nggak boleh kan? Huruf ro harus nggak boleh geter banget. Nggak boleh. Justru ini- Mirrabbihim misalnya gitu. Ini udah digetarin banyak terus dipanjangin dulu, tahan kayak ada gunanya. Didengungkan. Mirrabbik begitu. Mirrabbik gitu. Nah, Sanad dulu ya. Sanad itu sanad dari Sanad jangan membacanya itu kubro, nanti ada ketemu itu. Iya, Masya bila Allah. punah. Nah, Ternyata- makanya kita semakin Iya ya, bijak. ilmunya itu Ya, sebenarnya luas banget ya, Ustaz ya. Semakin luas kita semakin bijaksana nanti melihat. Oke. Karena kita Iya. ya tadi Husnuzon. iya husnuzon. Tazkiyatun nufus. Ya, makanya pada saat apalagi kita dalam perjalanan ya. Iya, lagi mudik gitu kan Iya, misalnya ya pagi lagi. ini. Nggak Pengen apa. maju-maju aja nih kan. Jago Wah, darat oke. nih. Oke, gue Iya. sih pada bacaan Fatihahnya, Iya. bro. Tapi cuma Teman-teman kita Salafi juga kan rapi-rapi semua hampir. Ya, tapi tiba-tiba di depan juga karena belum tahsin kita yang jadi makmum merasa aduh. iya gitu. sih. Ya, mendingan saya aja pakai kaos maju tadi imam ya. Iya. Gitu. Kan jadinya nggak baik juga artinya. Iya sih. Ngapain pusing hidup begitu? Ya kan? Oh, ketika jadi makmum ya fokus Ya sudah, menghayati bacaan imam sudah, ya. gitu. Ya. Itu yang kami ambil pendapatnya. Kalau ada yang mau memisahkan terus akhirnya di sholat nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga kita. Nah, kalau dia ragu banget itu Ustaz, ya. iya, itu kan ada yang ambil seperti itu. Artinya nih bacaan Fatihahnya banyak kesalahan yang fatal gitu. Akhirnya dia Infirad. infirad. Ya, Maksudnya udah silakan nggak apa-apa, kita menghargai itu gitu. Tapi kalau Ana Iya, sih iya, iya, sudah gitu. Iya, Iya, nggak, Anda pernah lihat satu video imam Ana lupa di daerah mana, subhanallah, beliau buta, baca lafaz min azwajina jadi minazwajina. Boleh. Ada juga Ustaz Boleh. itu? Ada soal Itu itu. namanya. Minazwajina. Jadi gini, man amana billah, man amana billah. Oke. Min azwajina, min azwajina. Itu namanya bacaan nakal biriwayatul warsh salah satunya, atau kalau kita wakaf dengan riwayat Hamzah. Sahih. ACC Rasulullah. Masyaallah. Nyambung juga. Akhirnya bijak kita. Hati-hati. Oh, Iya, itu belum iya. nyampe. Makanya kita yang sudah paham memahami yang belum paham. Oh Gitu gitu, dong, dong bro. Ini berguru baru gini nih. Ilmu kebal, siap. Ustaz, jadi kalau Jangan orang dipaksa kan orang Iya. yang memahami kita, gitu. Kita yang paham memahami Benar, mereka benar. sih. Sepakat Ustaz. Jadi kalau orang mau ikut metode ahli ini kemana arahnya Ustaz? Kita Ustaz? Iya, nanti Ke bisa. website, ke Instagram, atau ke nomor telepon, PO Box. PO Box zaman dulu banget. Nanti bisa masuk ke IG kita. Instagram? Iya, nanti ada kelas guru, ada admin khusus untuk pembelajar juga ada admin khusus nanti ada. Apa Instagram Ustaz? Quran Metode Ali. Quran metode ahli di sini Iya. muncul ya? Nah, Masya muncul Allah, ya. cakep. Sekarang belum ada nih. Ntar ada. Iya, Quran Udah Metode Ali. beriman pada ilmu gaib termasuk sih. Oh. Ilmu editing, ilmu editing. Iya, Insya Allah. Gitu Ustaz ya. Iya. Tapi tadi penawaran Anda sungguh-sungguh Ustaz. Anda pengen nanti guru-guru dari belajar bareng, belajar pakai metode Ali, Oke. kemudian mengajarkan kepada para anak-anak, para mualaf, para orang tua yang belajar Quran. Nanti kita bisa obrolin lah. Siap, Bisnisnya siap, gimana bro, ntar. siap berkhidmat. Iya, Insya Allah lah. harus. Yang penting ada 2 kursi menteri lah paling. Masya Allah. Bahkan Ya. gini sih, kita saking ingin memuliakan seorang guru Quran. Iya. Jadi kita punya di KMA Quran Metode Ali itu punya komitmen. Semua produk itu ada prosentase buat guru. Oke. Jadi setiap dia level Untuk ini nih buku ini. Iya, dia ketika level 1 dia berusaha untuk bisa metodologi level 1, dia dapat berapa persen di situ. Oke. Dia naik ke level 2, dia bisa mengajarkan di level 2, dia dapat persentase dari semua produk yang ada di metode Ali. Oke. Sampai di level 6 terakhir ya untuk tahfidz, untuk yang qiraat asyarah kubro gitu, Iya. sampai ke sana. Itu juga pun semua kita kembalikan ke guru. Nah, itu komitmen kita tuh. menarik. Seperti Masya Bang Allah. Kevin ya ingin memuliakan guru Quran. Itu Gitu. mensejahterakan Cakep, guru-guru Iya, ngaji. sama Cakep persis. itu. Ini salah satu caranya adalah dengan metode Metode. memformulasi hal-hal yang sulit menjadi lebih mudah. Mudah. Disitulah value seorang guru, Ustaz. Oh, Itu dia, iya, Masya Allah. dia. Ustaz, syukuran Ustaz, jazakallah khairan. Iya. Masih banyak Ustaz Masya Allah. Tri Wahyono, Tri Wahyudi. Yudi. Benar ya, nggak ketukar ya? Bagus. Bagus. Barakallahu fiik. Namanya udah ada sanatnya tapi mutasil. Ada salah. Ustaz, syukuran jazakallah khairan. Ustaz, Iya, terakhir betul.
pesan-pesan kepada orang tua agar bisa sabar ngajarin anaknya ngaji di rumah. Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Kesini ya. Ya. Bismillah. Jadi khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamah. Masya Allah. Kita simpel aja membayangkan, nggak perlu jauh-jauh. Kita ajarkan anak kita bisa baca Al-Fatihah saja. Ya. Yang benar itu Masya Allah. Berapa kali dia akan baca nantinya? Masya Allah. Setiap hurufnya. Jadi ayah bunda siapapun ya teman-teman pecinta Quran, yuk kita belajar ya, yang nantinya ini bisa terus kita dulang pahala, kita raih kebaikan, keberkahan ini dari mudah sekali. A seperti angsa, ajib, melalui lisan orang kita bisa mengajarkan ya. Yeah. Melalui metode al ini kita bagaimana para bunda ya, ayah bunda di rumah bisa pun juga mudah mengajarkan Quran. Yuk kita bisa belajar bareng. Oke, kalau dari Ustadz Tri Wahyono, Iya, Masya silakan. Allah. Enggak, saya nggak salah kan? Iya, Nggak maklub kan? maklum. Iya, sudah disampaikan ya, begitu jelas ya. Kebaikan ini kita ambil sebagai orang tua. Ya, jadi jangan khairnya ini kan, yang terbaiknya ini diambil oleh ustadz-ustadzah. Ya, paling nggak kita yang mengambilnya. Jadi kebaikan bagian paling enggak kalau toh kita nggak bisa mengajarkan, mendampingi, ya menemani saja. Mungkin ada PR dari sekolahnya, didampingi. Ya karena belum bisa mengajar, nanti belajar di Quran Metode Ali yang mudah ini. Soalnya nanti bisa memudah kembali mengajarkan ke anak-anak didik kita. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Artinya pendekatan kita juga kepada anak gitu kan. Ya terutama bunda mungkin yang di rumah itu kan. Ya itu harus menemani anak-anaknya. Ya kebaikan ini kita ambil. Cukup 5 menit ya. Cukup 5 menit saja. 5 menit sehari ya. 5 menit sehari. Dengan metode Ali, Insyaallah. simple, Mudah, indah dan mengasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Mau jadi apa?